Odd mengerahkan sisa tenaganya untuk masuk ke dalam van dan mengendarainya menjauh dari keramaian mall menuju tempat yang lebih sepi. Werner terus mengejar dan menembakinya. Dengan sisa waktu 16 detik sebelum bom meledak, Odd berhasil melompat keluar dari van sesaat sebelum ledakan besar terjadi. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Kembali lagi bersaya Mamat, dan pada episode kali ini kita akan membahas film Odd Thomas, rilisan tahun 2013. Film ini cukup unik karena genrenya berada di persimpangan antara horor, komedi, dan drama. Ceritanya berpusat pada seorang pemuda yang dianugerahi sebuah kemampuan istimewa yang membawanya ke dalam konflik yang jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Bersiaplah untuk sebuah kejutan besar di akhir film ini. Bertempat di sebuah kota kecil bernama Picomundo, hiduplah seorang pemuda bernama Odd Thomas yang menjalani kehidupan yang jauh dari kata normal. Ia mewarisi sebuah kemampuan supernatural dari ibunya, sebuah karunia yang sayangnya disalahpahami oleh ayahnya sendiri. Sang ayah menuduh ibunya gila hingga akhirnya ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Untuk menghindari nasib yang sama, Odd menyimpan rapat-rapat kemampuannya dan hanya beberapa orang terdekat yang mengetahuinya. Kemampuan Odd adalah ia bisa melihat arwah orang mati. Seperti yang terlihat saat ia membantu arwah seorang wanita bernama Penny untuk menunjuk pelakunya, Harlow. Ketika arwah menyentuhnya, Odd bisa melihat kilas balik kematian mereka dan ia tahu persis di mana jejak-jejak kejahatan ditinggalkan. Odd kemudian mengejar Harlow yang mencoba melarikan diri. Karena hidupnya selalu bersinggungan dengan orang-orang berbahaya, Odd telah melatih dirinya dalam pertarungan agar bisa membela diri dan mengungkap kebenaran. Setelah Harlow berhasil ditangkap, arwah Penny yang kini merasa tenang akhirnya bisa pergi dengan damai karena para arwah ini tidak bisa berbicara. Tak lama, kepala polisi Wyatt Porter, salah satu orang yang mengetahui rahasia Odd, datang. Ia berterima kasih atas bantuan Odd, namun juga memintanya untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini kepadanya terlebih dahulu untuk menghindari kekacauan. Di luar kehidupan supernaturalnya, Odd bekerja sebagai seorang koki di sebuah restoran. Di sanalah ia sering bertemu dengan kekasihnya, Stormy Llewellyn. Hubungan mereka terasa ditakdirkan. Saat masih kecil, sebuah mesin ramalan mengatakan bahwa mereka akan bersama selamanya dan ramalan itu menjadi kenyataan. Suatu hari saat sedang bersama Stormy, Odd melihat kemunculan makhluk mengerikan yang ia sebut bodak. Ia segera berpura-pura tidak melihatnya, karena jika bodak menyadari bahwa Odd bisa melihat mereka, mereka akan membunuhnya melalui perantara orang lain. Sudah sebulan lamanya Odd tidak pernah melihat bodak. Makhluk-makhluk ini tidak bisa membunuh secara langsung. Mereka adalah pertanda buruk yang tertarik pada energi jahat dari seseorang yang akan melakukan pembunuhan massal. Semakin banyak bodak yang mengerubuni seseorang, semakin besar pula pertumpahan darah yang akan terjadi. Tiba-tiba Odd melihat segerombolan besar bodak mengikuti seorang pria aneh. Di saat yang sama, sahabat Odd yang bernama Viola menceritakan mimpi buruk yang dialaminya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dan seorang pria tewas, di mana pria itu mengenakan kemeja bowling berwarna merah dan hitam, persis seperti dalam mimpi yang dialami Odd semalam. Viola tidak mengetahui kemampuan supernatural Odd, namun ia memiliki keyakinan kuat bahwa Odd adalah orang yang spesial dan dengan cemas bertanya apakah mimpi itu merupakan pertanda kematiannya. Odd berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Ia kemudian melanjutkan pencariannya terhadap pria aneh yang diikuti para bodak, dan firasatnya menuntunnya ke sebuah mall di mana ia bertemu kembali dengan arwah konyol bernama Jet. Di dalam mall itu, ia juga bertemu dengan Stormy yang sedang bekerja sebagai manajer di sebuah toko es krim.
Pria misterius yang dicarinya akhirnya terlihat dan masuk ke toko Stormy. Stormy yang tentu saja sudah mengetahui kemampuan istimewa Odd segera membantunya mengawasi gerak-gerik pria itu dari dekat. Akan tetapi pria itu hanya membeli 2 kotak es krim dan sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Justru sebuah keanehan terjadi setelahnya. Para bodak yang tadinya mengerebuninya tiba-tiba pergi seolah kehilangan minat. Padahal seharusnya mereka akan terus mengikutinya sampai pertumpahan darah terjadi. Penasaran dengan anomali ini, Odd mengikuti pria itu hingga ke rumahnya. Ia kemudian menyelinap masuk dan menemukan sebuah pemandangan yang mengerikan. Di salah satu ruangan terdapat semacam gerbang dimensional yang menjadi portal antara dunia manusia dan dunia bodak. Sambil terus berkomunikasi dengan Stormy melalui telepon untuk menenangkan dirinya, Odd melanjutkan investigasinya di dalam rumah yang berantakan itu. Ia menemukan banyak sekali foto, clipping koran, dan artikel yang seluruhnya berkaitan dengan tema kematian, pembunuhan, dan berbagai kekejian. Dari dokumen-dokumen tersebut, ia akhirnya mengetahui bahwa nama pria itu adalah Bob. Penemuan yang paling mengkhawatirkan adalah sebuah kalender dengan halaman tanggal 15 yang disobek secara paksa, yang ia yakini sebagai tanggal di mana Bob merencanakan pembunuhan massal tersebut. Odd terpaksa harus segera meninggalkan tempat itu karena mendengar ada orang lain yang datang mendekat. Odd segera bergegas melaporkan semua temuannya kepada kepala polisi Porter mengenai kemungkinan adanya rencana pembunuhan massal yang akan dilakukan oleh Bob. Di kantor polisi, ia secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah Porter beserta kekasihnya Lisette. Selagi Porter melakukan pemeriksaan latar belakang Bob, Lisette mencoba untuk menggoda Odd. Namun Odd dengan tegas menolaknya karena kesetiaannya yang penuh hanya untuk Stormy. Tak lama kemudian, Porter kembali dengan hasil yang mengecewakan. Catatan kriminal Bob bersih dan tidak ada satupun hal yang mencurigakan darinya. Di sisi lain, sesuai janji kencan mereka, Odd mengajak Stormy ke tempat favorit mereka, menara lonceng gereja. Namun, suasana romantis mereka seketika buyar ketika arwah Bob tiba-tiba muncul dan menyerang mereka dengan brutal. Follow me, you know how. Meskipun mereka berusaha bersembunyi, arwah yang penuh amarah itu berhasil menemukan mereka. Odd segera melaporkan kejadian ini kepada Porter yang kemudian mengirimkan unit polisi ke gereja. Dengan sisa waktu 3 jam sebelum tanggal 15, mereka sadar harus bertindak lebih cepat. Odd kemudian bertemu temannya Ozzy yang memberikannya sebuah kalung pelindung dari baja. Porter lalu menelpon kembali dan memberitahu bahwa gereja memang dirusak. Namun anehnya tidak ada satupun sidik jari Bob yang ditemukan di lokasi kejadian. Odd dan Stormy kemudian pergi ke area bowling Green Moon. Namun para karyawan di sana tidak mengenakan kemeja seperti yang tergambar dalam mimpi mereka. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata para karyawan di area bowling tersebut baru saja mengganti seragam kerja mereka. Kemeja bowling merah dan hitam yang identik dengan mimpi Odd dan Viola kini tersimpan di dalam loker mereka. Odd segera menghubungi Porter, memberitahukan bahwa kemungkinan besar lokasi pembantaian adalah di area bowling Green Moon. Porter pun langsung mengirimkan salah satu petugasnya, Officer Werner, untuk melakukan penyelidikan di tempat. Werner sempat bertanya mengapa Odd begitu yakin mencurigai Bob. Di lengan Werner, Stormy melihat sebuah tato misterius, namun Werner menganggapnya tidak memiliki arti penting. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk menemui Viola demi mendapatkan detail lebih lanjut tentang mimpinya yang mengerikan. Viola menceritakan dengan detail gambaran dalam mimpinya. Ia mendengar gemuruh suara penonton olahraga, melihat pancuran air, lampu yang berkedip-kedip, dan mendengar musik anak-anak, serta menyaksikan pemandangan mengerikan dari banyak mayat yang bergelimpangan darah. Ketika Odd memeriksa anak-anak Viola, ia melihat kehadiran bodak di sekitar mereka, sebuah pertanda bahaya yang sangat jelas.
Odd dan Stormy segera menyuruh Viola untuk membawa anak-anaknya pergi dari rumah dan menjauhi area bowling maupun mall. Dalam momen yang tegang itu, Stormy mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan Odd, namun Odd berjanji akan melakukan segalanya untuk tetap hidup demi dirinya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang wanita yang ternyata adalah suara Lisette yang diserang oleh anjing-anjing ganas dari rumah Bob. Meskipun anjing-anjing itu berhasil dilumpuhkan, nyawa Lisette tidak tertolong dan Odd menyadari ada tanda-tanda penyiksaan pada tubuhnya sebelum serangan itu terjadi. Porter pun segera mengeluarkan perintah pencarian untuk Bob dan meminta Werner mengecek rumahnya. Sebelum berpisah, Odd memberikan kalung baja pelindung dari Ozzy kepada Porter dan memintanya untuk selalu memakainya. Stormy mulai merasakan ada sesuatu yang sangat janggal dengan rangkaian kejadian ini dan bagaimana semuanya terhubung. Tak lama sebuah mobil van tiba yang Odd asumsikan adalah unit polisi yang dikirimkan oleh Porter untuk melindungi Stormy. Merasa sedikit lebih tenang karena Stormy kini dalam penjagaan, Odd memutuskan untuk kembali ke rumahnya guna melanjutkan penyelidikan. Namun setibanya di sana, ia menemukan sebuah pemandangan yang membuatnya syok. Sebuah pistol tergeletak di lantai dan di dalam salah satu ruangan terbaring mayat Bob. Sebuah kesadaran yang mengerikan menyelimuti Odd. Ia menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan yang dirancang dengan cermat untuk menjadikannya kambing hitam. Odd tahu ia tidak bisa menelpon polisi karena ia pasti akan ditangkap dan tidak akan sempat menghentikan pembunuhan massal yang sesungguhnya. Ia kemudian teringat bahwa tidak ada sidik jari Bob yang ditemukan di gereja, yang hanya bisa berarti satu hal: Bob sudah mati pada saat itu, dan yang menyerangnya bersama Stormy adalah arwah yang penuh amarah. Ia terus bertanya-tanya siapa dalang di balik semua ini. Odd memutuskan untuk menyembunyikan mayat Bob di sebuah bangunan kosong untuk sementara waktu. Ketika ia kembali ke pusat kota, ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Ribuan bodak kini telah berkumpul dan berkeliaran di mana-mana. Tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa Porter telah ditembak. Namun untungnya kalung baja pemberian Odd berhasil menyelamatkan nyawanya. Menyadari bahaya yang semakin besar, Odd meminta Stormy untuk tetap bersembunyi di rumah, namun Stormy bersikeras ingin terus membantunya. Mereka kemudian memeriksa komputer milik Bob dan menemukan banyak sekali materi tentang pengeboman dan satanisme, serta potongan tubuh manusia di dalam kulkas. Arwah Bob yang penuh dendam kembali muncul, terlihat semakin marah kepada Odd karena merasa Odd lah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Hal ini mendorong Odd untuk kembali ke tempat ia menyembunyikan mayat Bob untuk memeriksanya lebih teliti. Ketika ia memeriksa bekas luka tembak di tubuh Bob, ia menemukan sebuah tato yang tersembunyi. Tato itu sama persis dengan yang ia lihat di lengan Officer Werner. Saat itulah Odd akhirnya mengerti arti dari singkatan POD pada tato tersebut, Prince of Darkness atau Pangeran Kegelapan. Ia sadar bahwa Werner dan Bob adalah bagian dari komplotan pemuja setan. Firasatnya langsung mengatakan bahwa pembunuhan massal yang sesungguhnya akan terjadi di Mall Grand Moon, tempat Stormy bekerja, dan ia melihat mobil Werner sudah terparkir di sana. Odd pun segera bergegas menuju ruang CCTV mall dan langsung menyerang seorang pria bersenjata yang ia yakini sebagai Werner. Namun ternyata pria itu adalah Officer Eccles. Di sanalah semua kepingan misteri akhirnya menyatu. Komplotan pemuja setan itu terdiri dari Werner dan Eccles sebagai dalang utamanya. Mereka membunuh Lisette karena ia secara tidak sengaja menemukan foto-foto mencurigakan di mobil Eccles. Lalu mereka juga membunuh Bob karena menganggapnya terlalu ceroboh dan beresiko. Odd akhirnya menyadari bahwa para bodak telah menipunya selama ini. Mereka sengaja memusatkan perhatiannya pada Bob sebagai umpan agar rencana pembunuhan yang sesungguhnya yang dirancang oleh Werner dan Eccles dapat berjalan tanpa hambatan. Di tengah situasi genting itu, Viola ternyata juga berada di dalam mall. Dan Odd melihat semua elemen dari mimpi sahabatnya itu kini menjadi kenyataan di sekelilingnya.
Ribuan bodak kini telah memenuhi setiap sudut mall, menandakan pertumpahan darah besar akan segera dimulai. Tiba-tiba salah satu anggota komplotan, Kevin, mulai menembak secara membabi buta ke arah kerumunan, menciptakan kepanikan massal. Orang-orang berlarian ketakutan namun menyadari bahwa semua pintu keluar mall telah dikunci rapat. Odd segera berlari ke toko Stormy dan melihatnya dalam keadaan selamat namun sangat ketakutan. Tak lama arwah Lisette datang dan menuntun Odd ke satu tempat, seolah memberitahunya bahwa pembantaian ini belum selesai. Arwah Bob kemudian muncul dan menunjukkan sebuah van di area parkir yang setelah diperiksa ternyata berisi bom rakitan dengan daya ledak masif. Saat itulah Werner muncul dari kegelapan dan menembak Odd sebanyak 3 kali. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Odd mengerahkan sisa tenaganya untuk masuk ke dalam van dan mengendarainya menjauh dari keramaian mall menuju tempat yang lebih sepi. Werner terus mengejar dan menembakinya. Dengan sisa waktu 16 detik sebelum bom meledak, Odd berhasil melompat keluar dari van sesaat sebelum ledakan besar terjadi. Ia berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit bersama Stormy yang setia mendampinginya. Porter juga berhasil melewati masa kritisnya. Terungkap bahwa Werner, Eccles, Bob, dan Kevin telah menjadi pemuja setan sejak remaja dan melakukan semua pembunuhan itu hanya demi kesenangan. Menurut Porter, jika Odd tidak berhasil memindahkan van tersebut, sekitar 500 hingga 600 orang diperkirakan akan tewas. Odd pun dianggap sebagai pahlawan kota itu. Setelah pulih, Porter dan istrinya mengantarkan Odd ke sebuah rumah yang tenang agar ia bisa beristirahat dan menikmati waktu damai bersama Stormy. Mereka menghabiskan hari-hari yang indah bersama, melakukan semua hal yang mereka sukai seolah tidak ada beban di dunia. Sampai akhirnya Porter kembali dan dengan lembut membantu Odd untuk menghadapi kenyataan yang paling pahit dan menyakitkan. Ternyata Stormy adalah salah satu korban yang tewas tertembak saat penyerangan di toko es krim. Selama ini, Odd belum bisa menerima kematiannya dan hanya bisa berinteraksi dengan arwahnya. Dengan berat hati, Porter meminta Odd untuk merelakan Stormy pergi agar ia bisa tenang di kehidupan berikutnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang mengharukan hati, Odd memutuskan untuk meninggalkan Pico Mundo, melanjutkan perjalanannya untuk menolong arwah-arwah lain dan mengungkap kebenaran di tempat lain. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Pesan moral yang dapat diambil dari film Odd Thomas adalah bahwa keberanian sejati bukanlah tentang memiliki kemampuan supernatural, melainkan tentang menerima tanggung jawab yang datang bersamanya untuk melindungi orang lain, bahkan ketika harus menanggung kehilangan pribadi yang luar biasa. Didorong oleh cintanya yang mendalam kepada Stormy, Odd Thomas tanpa lelah menghadapi kejahatan, berjanji untuk tetap hidup demi kekasihnya. Namun pelajaran paling mendalam dari film ini datang di akhir cerita yang tragis, yaitu tentang pentingnya menerima kenyataan pahit dan kekuatan untuk melepaskan orang yang kita cintai. Meskipun hatinya hancur, Odd belajar merelakan arwah Stormy pergi agar ia bisa menemukan kedamaian. Mengajarkan penonton bahwa bagian tersulit dari cinta terkadang adalah perpisahan itu sendiri. Pada akhirnya film ini menunjukkan bahwa bahkan setelah mengalami tragedi yang tak terbayangkan, panggilan untuk berbuat baik dan mengungkap kebenaran harus tetap dilanjutkan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Dan tentunya terima kasih banyak bagi kalian yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe. Saya Mamat pamit undur diri.